Selamat datang di renungan hari keempat. Mari kita belajar bagaimana hidup maksimal dan berdampak dengan mengizinkan Roh Kudus memimpin setiap langkah hidup kita. Hidup yang maksimal dimulai ketika kita menyadari bahwa potensi terbesar kita hanya dapat tercapai saat kita selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam keheningan, kita belajar mendengar suaranya. Roh Kudus bukan sekadar pendamping, melainkan pemandu yang memberikan arah di tengah kebingungan dunia ini. Kita telah membahas tentang talenta dan pembangunan karakter. Kini saatnya menolak hidup yang biasa-biasa saja dan mengejar panggilan mulia yang Tuhan sediakan. Mungkin Anda merasa lelah hari ini. Ingatlah bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari usaha kita sendiri, melainkan dari sumber kekuatan yang tak terbatas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Hari ini kami membuka hati kami. Ajarlah kami untuk peka terhadap suara-Mu, taat kepada pimpinan-Mu, dan bersedia diubahkan oleh Roh Kudus setiap hari. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami semakin bertumbuh dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 berkata, "Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa keselamatan diperoleh karena kasih karunia melalui iman kepada Kristus, bukan karena usaha manusia menaati hukum Taurat. Dalam pasal 5, Paulus menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. Mari kita memahami makna firman Tuhan ini lebih dalam. Ada peperangan batin antara keinginan duniawi dan pimpinan roh. Namun, cahaya kebenaran akan selalu mengalahkan kegelapan bagi mereka yang berserah penuh. 9 buah roh akan terpancar melalui hidup kita: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertumbuhan rohani adalah sebuah proses. Seperti benih yang bertumbuh, Roh Kudus memproses kita setiap hari hingga kita menjadi pribadi yang berdampak bagi sesama. Bayangkan hidup Anda seperti kapal layar. Tanpa angin, kapal itu diam. Namun dengan tiupan Roh Kudus, Anda akan melaju kencang mencapai tujuan. Mulailah hari Anda dengan merenungkan firman. Biarkan kebenaran yang mengisi pikiran Anda sebelum hiruk-pikuk dunia mengambil alih perhatian Anda. Pimpinan Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi orang yang sulit dikasihi dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Lihatlah Rasul Petrus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia hanyalah seorang nelayan yang penuh ketakutan, bahkan menyangkal gurunya di malam yang gelap. Namun setelah Pentakosta, ia berubah menjadi saksi Kristus yang berani. Inilah bukti nyata bagaimana Roh Kudus mengubah hidup yang biasa menjadi luar biasa. Hari ini, pilihlah untuk berjalan dalam pimpinannya. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kehadiran Roh Kudus yang menuntun karakter dan tindakan Anda. Mari kita berdoa agar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita hari ini memuliakan nama Tuhan dan memberkati setiap orang yang kita temui. Mari kita membawa komitmen ini kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri daripada mencari kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk hidup peka terhadap suara Roh Kudus, taat kepada pimpinannya, dan menghasilkan buah roh dalam setiap aspek kehidupan kami. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu sehingga melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami, banyak orang melihat kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap langkah, memenuhi hati dengan damai sejahtera, memberikan hikmah dalam setiap keputusan, dan menghasilkan buah roh yang nyata dalam kehidupan saudara, sehingga hidup saudara menjadi maksimal, berdampak, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda,
jangan ragu untuk menyukainya dan membagikannya. Mari kita bersama-sama menyebarkan kabar baik ini kepada dunia. Sampai jumpa di hari kelima, di mana kita akan belajar rahasia menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati.